أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Laila Uningo, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai poligami. Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau polus yang berarti banyak, dan gamein atau gamos yang memiliki arti yaitu perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami ialah ta'addud al-zawjah. Dari segi bahasa ialah menikahi wanita melebihi dari satu orang. Hukum itu tidak akan menzolimi orang Islam, kecuali kita sendiri paham akan hukum Islam tersebut. Salah satunya yaitu hukum tentang ta'addud ini, yaitu poligami. Hal ini memang muskilah, yakni syariat yang dijadikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak senang dibahas oleh kaum perempuan. Padahal di Islam ini poligami bukanlah tujuan, tetapi poligami ini merupakan sebuah solusi yang Islam tawarkan. Karena kalau tidak ada poligami akan terjadi banyak perzinahan di mana-mana. Untuk menyikapi hal ini, baik perempuan atau laki-laki harus berilmu. Karena jangan hanya memandang laki-laki saja yang mendapatkan kebahagiaan dengan menikahi perempuan lain. Pemikiran seperti ini hendak dibuang jauh-jauh. Sebab Rasulullah itu tiap beliau berpoligami, beliau menangis setelah berhubungan. Karena memang sebagai manusia itu berat terasa. Akan tetapi, karena ini merupakan syariat, beginilah cara Allah memperbanyak umat Nabi Muhammad. Sehingga banyak para penghafal Quran yang belajar umumnya itu sudah tidak mudah lagi. Jadi, beliau membutuhkan seorang ibu atau seorang pendamping untuk meneruskan pembawa kebenaran untuk Islam. Menikah itu bukan hanya sekedar kita tahu bahwa untuk berjalan berdua-duaan saja. Itu bukan seperti itu. 1:50 di akhir zaman, ini betul-betul mengabarkan kita semua kalau satu laki-laki, satu perempuan itu memberikan peluang kepada orang lain untuk berbuat maksiat. Apakah kita lebih rela melihat orang lain melakukan maksiat, sedangkan kita sendiri yang merasa mampu untuk melakukan syariat ini malah berbahagia di atas kemaksiatan orang lain lakukan? Ingat nasihat ulama al-waladil had. Ingat wahai laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Al-waladil qal, jangan menggampangkan main yang kamu suka. Kalau kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Siapa yang berhak memberikan mereka nafkah? Iparmu. Siapa iparmu? Bagaimana agamanya? Jika seandainya iparmu non-muslim, maka ini yang perlu diperhatikan lagi. Kecuali yang dicari, kecuali iparnya orang yang berilmu. Masya Allah, pasti dunia di matanya sudah tidak penting lagi.
Tidak ada yang menggambarkan cantiknya Asma, cantiknya Fatimah, cantiknya beberapa sahabiah yang lain. Tapi ilmu betapa Abu Talha jatuh cinta kepada Rumaisyah binti Milhan. Kenapa jatuh cinta? Karena Allah jadikan penghuni surga melalui. Ingat, umur ini hanya sebentar. Kita perlu mengingat, berzikir, bagaimana nanti kita punya keturunan yang soleh, yang soleha. Mengingat orang tuanya yang semakin hari semakin lemah, bukan semakin kuat. Maka dari situlah kita harus ridho dengan takdir. Nanti jika kita bicara tidak kuat, kita bisa bicara tentang ibadah. Fattakullah mastata'tu. Kita beribadah semampunya. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Lah terus saya dizolim. Kalau tak mampu, tidak akan zolim. Kecuali dia mampu, tapi belaga tak mampu. Maka ini zolim namanya. Maka pertimbangkan, maka pentingnya ilmu dalam syariat ini. Dan ingat, pintu surga buat laki-laki bukan hanya di ta'adud. Masih banyak yang lain. Coba yang ada aja berantakan. Bagaimana mau cari lagi? Jangan sampai ibadah menjadi sebuah kezoliman. Itu syariat. Perempuan gak boleh menolak, laki-laki pun gak boleh memanfaatkan seenaknya. Itu bukan hal yang main-main, itu ibadah. Fattakullah mastata'tu. Bertakwalah semampunya. Baik, syukran. Mungkin sekian dari saya ceramah singkat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.